Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini itu juga sulit diidentifikasi ya, karena dia itu memang salah satu faktor yang menjadi munculnya dan berkembangnya itu yang pertama ya pasti didukung oleh penguasa ya, karena ada dana. Kemudian dia itu banyak dianut oleh orang-orang non-Arab. Nah, yang mana itu orang-orang misalkan Persia, ya kan, yang di situ sudah ada Irak, di situ sudah ada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan kuno. Nah, dan sebenarnya Mu'tazilah ini bagus. Mereka mengcounter, mereka itu mempertahankan Islam. Akan tapi ternyata karena mereka terlalu sering bersinggungan dengan orang-orang non-Muslim ini, kemudian dia juga berdebat, kemudian dan segala macam, maka dia akhirnya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, mari kita bahas tentang Mu'tazilah. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang aliran Mu'tazilah, yang mana aliran ini juga muncul seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pemerintahan dalam Islam, yaitu di masa Bani Umayyah, dan aliran ini sempat menjadi ideologi negara. Nah, kayak kita kan Pancasila ya, tapi sekarang aliran ini juga nanti sempat menjadi ideologi negara, dianut oleh para khalifah, sehingga banyak ulama-ulama yang dijadikan atau menjadi korban ya, dari kekejaman khalifah. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita tentang aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Para intelektual berbeda pendapat mengenai kapan timbulnya aliran Mu'tazilah dan juga aliran-aliran yang lain, sebab aliran bukanlah organisasi formal. Organisasi formal yang bisa dilacak dengan pasti pada tanggal berapa didirikannya dan siapa tokoh pendirinya. Jadi memang ini nggak ada ya, nggak ada istilahnya deklarasi atau istilahnya itu jelas sejarahnya. Maka di sini para peneliti itu juga beda dalam menjelaskan kapan muncul dan aliran ini kapan dimulai. Nah, maka ya akan tetapi aliran ini sempat menjadi ideologi negara, dan itu pasti ya, kalau sudah menjadi ideologi negara itu pasti besar dan mempunyai penganut yang banyak. Nah, Mu'tazilah muncul dari kasus pertikaian antara Wasil bin Atha sebagai murid dan Hasan al-Basri sebagai guru. Ketika Wasil berselisih pendapat dengan Hasan al-Basri tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar, dia dengan Amr bin Ubaid mengadakan halaqah sendiri. Jadi versi pertama, dan ini yang sering disampaikan oleh ulama-ulama juga, itu adalah hasil dari perbedaan pendapat antara seorang guru dan murid. Nah, si Wasil ini sebenarnya si Hasan al-Basri ya, seorang guru. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in yang dia itu ulamanya tabi'in. Nah, dia datang ke Basrah dan dakwah di sana, buka pengajian atau kajian di Masjid Agung Basrah, kota Basrah, Irak. Nah, Wasil ini sebenarnya santri kalong lah ya. Maksudnya tidak setiap halaqah, tidak setiap kajiannya Hasan al-Basri ini datang, enggak. Tapi dia kadang datang, kadang enggak. Nah, namanya santri kalong ya. Nah, dia itu ketika ada orang yang bertanya tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar, kemudian dia meninggal belum sempat bertobat, itu gimana? Nah, ini akhirnya Hasan al-Basri ini beda pendapat dengan gurunya.
beda pendapat, dan akhirnya dia dengan temannya Amr bin Ubaid ini mengadakan halaqah sendiri, mengadakan kajian sendiri di masjid, di salah satu masjid di kota Basrah. Kemudian versi lain ada mengatakan Qatadah bin Da'mah suatu hari datang ke masjid Basrah dan menghadiri majelis Amr bin Ubaid yang dia kira Hasan al-Basri. Tapi ternyata bukan, lalu dia pergi sambil berkata, ini kaum Mu'tazilah. Nah, inilah sejarahnya muncul aliran Mu'tazilah. Ada dari dua versi, akan tapi yang sering dipakai itu yang pertama. Jadi yang pertama inilah yang masyhur atau yang sering diriwayatkan. Cuma yang kedua ini juga bisa dikatakan benar gitulah. Nah, maka dari itu tidak ada yang namanya aliran itu kok jelas kapan berdirinya, karena ya memang kadang dari kejadian seperti ini gitu ya. Kemudian Mu'tazilah cenderung dengan orang-orang yang mengasingkan diri untuk beribadah dan mengabdi pada ilmu pengetahuan. Jadi Mu'tazilah ini memang cenderung orangnya itu ya beribadah, mengasingkan diri, kemudian belajar gitu ya. Nah, lalu maka aktivitas utama mereka itu adalah untuk menghadapi golongan non-muslim yang berusaha menghancurkan Islam dengan bersenjatakan filsafat Yunani, sambil tetap melakukan oposisi moral terhadap rezim Umayyah dengan mempraktikkan kehidupan yang solih, menjaga harga diri, zuhud, dan tidak hidup bersenang-senang. Jadi Mu'tazilah ini sebenarnya juga dia itu mempunyai andil besar dalam membendung faham-faham dari Yahudi, dari Nasrani, dari Yunani, atau dari kepercayaan-kepercayaan kuno yang ada di Irak dan di Iran kalau dulu Persia ya. Nah, itu dia berjasa membendung pemikiran-pemikiran dari kepercayaan-kepercayaan lama. Itu memang berjasa dia. Nah, Mu'tazilah dikenal sebagai golongan yang membawa persoalan teologi lebih mendalam dan bersifat filosofis, membangun pahamnya dengan analisa akal sehingga lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Jadi aliran Mu'tazilah ini memang dia mengedepankan akal gitu ya. Akal itu diutamakan daripada wahyu. Maksudnya begini, ketika ada hadis atau ada ayat Quran yang tidak bisa dinalar oleh akal, maka mereka itu menakwil atau istilahnya akal, mendahulukan penafsiran akal. Jadi bukan langsung iman. Kalau kita kan istilahnya Al-Quran kemudian hadis, walaupun tidak bisa dinalar oleh akal ya kita terima, kita imani. Tapi kalau Mu'tazilah ini ditakwil dulu, ditafsiri lagi begitu. Karena memang mereka pijakannya itu adalah akal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu aliran ini berkembang di Irak dan Persia yang menjadi tempat bertemunya berbagai macam pemikiran keagamaan dan kebudayaan kuno. Nah, jadi Persia itu Iran ya. Jadi mereka tuh memang langsung bersinggungan dengan mereka. Nah, akhirnya kan banyak perdebatan, mereka sering bergaul, bertemu, berdebat lagi, diskusi gitu ya. Nah, yang kedua, Mu'tazilah kebanyakan bukan orang Arab asli. Jadi mereka itu memang aslinya bukan orang Arab yang bikin ini. Kemudian yang ketiga, masuknya berbagai pikiran filsafat kuno sebab bercampurnya mereka dengan Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Nah, inilah sebab kenapa aliran Mu'tazilah ini muncul. Kemudian selanjutnya, secara umum Mu'tazilah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama di Basrah. Basrah itu tadi ya, salah satu kota di negara Irak kalau sekarang. Istilahnya ya Basrah itu Surabaya lah, kalau sekarang kan ibu kotanya kita Jakarta. Nah, Basrah itu kota kedua terbesar setelah Baghdad. Nah, yang di Basrah ini dipimpin oleh Wasil bin Atha tadi, yang awal mula Mu'tazilah muncul, kemudian Amr bin Ubaid, dan murid-muridnya termasuk Abu Huzail al-Alaf, ini istilahnya penerusnya ya. Penerusnya dari mereka, dari Wasil, dari Amr ini. Kemudian Ibrahim al-Sayyad dan lainnya. Lalu diteruskan oleh Abu Ali al-Jubai. Ini penerus-penerusnya dari lintas generasi. Nah, yang kedua di Baghdad yang dipimpin oleh Bashar bin Mu'tamar.
kemudian Abu Musa Al-Mudhar dan lainnya. Banyak dari kalangan khalifah yang menganut Mu'tazilah, baik dari Umayyah dan Abbasiyah. Ini memang mereka banyak yang menganut ya. Dari mana ini? Khalifah-khalifah ini akhirnya banyak menganut paham Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah akhirnya terpecah menjadi 20-an kelompok sebab mereka mempunyai pemikiran yang berbeda menurut akal masing-masing. Nah, karena kebijakannya itu adalah akal, maka mereka akhirnya juga terpecah juga. Gitu ya, terpecah juga. Nah, 20-an kelompok ini ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 22. Jadi ulama itu juga mengidentifikasi itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, beberapa kelompok Mu'tazilah terbesar adalah yang pertama Al-Wasiliyah, pendirinya adalah Wasil bin Atha. Kemudian Al-Hudailiyah, pendirinya adalah Hamdan bin Hudail Al-Alaf. Kemudian ada Al-Nizamiyah, pendirinya Ibrahim bin Yasar An-Nadam. Kemudian Al-Mu'ammariyah, pendirinya adalah Mu'ammar bin Ubad. Kemudian ada Al-Mirdariyah, pendirinya adalah Isa bin Sofi. Yang keenam ada Al-Hishamiyah, pendirinya adalah Hisham bin Amr. Kemudian Al-Jahiziyah, pendirinya adalah Amr bin Bahar. Kemudian ada Al-Jubaiyah, pendirinya adalah Ali bin Abdul Wahab Al-Jubai. Nah, itulah kelompok-kelompok dalam Mu'tazilah yang terbesar. Nah, kemudian ajaran pokok Mu'tazilah. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita pelajari, yaitu ajaran pokok tentang Mu'tazilah. Yang pertama adalah keesaan Tuhan. Jadi mereka itu ajaran pokok pertama Mu'tazilah itu membicarakan tentang keesaan Tuhan, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu Maha Esa. Maka Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tapi esa menurut mereka adalah Allah tidak mempunyai sifat seperti melihat, mendengar, hidup dan lainnya. Jadi yang esa adalah zat Allah dan Allah tidak memiliki sifat. Asmaul Husna tersebut adalah nama lain Allah. Nah, inilah konsep ketuhanan inilah yang dianut oleh Mu'tazilah. Maksudnya gimana Pak? Bingung ya? Kok sifat terus Allah gitu? Nah, maksudnya begini. Allah itu adalah zatnya. Zat yang esa. Gitu kan? Allah itu zat. Zat yang esa. Nah, karena Allah itu zat yang esa, pasti sebenarnya itu seharusnya mempunyai sifat. Gitu. Sifat-sifat ketuhanan bagi Allah. Sifat-sifat ketuhanan ini harus dimiliki seorang Tuhan. Gitu. Seorang Tuhan harus memiliki. Kalau kita kan begitu. Kalau kita kan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, gitu ya. Nah, melihat mengetahui itu adalah sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan. Kalau nggak punya sifat itu ya gimana mau mendengar, mau melihat dan lain sebagainya kan? Nah, maka bagi mereka Allah itu melihat bukan dengan sifatnya. Kalau kita itu kan dengan sifat, kita misalkan bisa melihat kan, kita memang makhluk mempunyai sifat bisa melihat, bisa mendengar, walaupun melihatnya itu juga terbatas kita kan. Kita kan melihatnya terbatas, mendengarnya juga terbatas. Maksudnya yang bisa kita lihat itu karena ada cahaya gitu kan. Kita mendengar itu kan karena ada getaran berapa frekuensi kan gitu. Nah, maka kalau menurut mereka Allah itu esanya tidak begitu, tidak mempunyai sifat. Jadi Allah mendengar ya zatnya sendiri, dirinya Allah sendiri yang mendengar, dirinya Allah sendiri yang melihat gitu. Nah, Allah itu melihat juga bukan dengan mata ya, enggak ya. Karena Allah itu bukan sama dengan makhluknya. Kalau makhluk kan melihat dengan mata kan. Nah, dari sini juga terlahir gagasan mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebab Al-Quran berasal dari perbuatan Allah, yaitu berfirman. Dan sesuatu yang berasal dari perbuatan Allah adalah makhluk. Jadi menurut mereka di luar Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Makhluk itu ya ciptaan gitu. Makhluk itu maksudnya awalnya tidak ada jadi ada gitu. Awalnya tidak ada jadi ada. Nah, Al-Quran di sini Al-Quran yang dari Allah langsung ya, yang turun dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit pertama. Nanti sama Jibril diturunkan per ayat kepada Nabi. Maksudnya itu bukan Al-Quran yang kalau sekarang itu kan Al-Quran kan dijabarkan atau diwujudkan dengan huruf, dengan
dengan buku kan gitu kan, dengan mushaf, dengan kertas, dengan sampul, dengan warna kan begitu. Nah, kalau maksudnya Al-Qur'an di sini itu yang memang asli dari Allah gitu. Nah, itu kan apa namanya? Firman-Nya Allah gitu. Al-Qur'an itu kan firman-Nya Allah. Nah, sedangkan yang ada di sini itu yang sampai kepada itu kan tulisan, buku. Bukan berarti terus walaupun tulisan terus buku terus kita nganggapnya itu tidak suci, tidak ya. Itu kan ini kan agar kita dapat mudah membaca, mudah memahami. Kalau kita lihat Al-Qur'an sekarang ini maksudnya Al-Qur'an yang memang dari Allah langsung dan diturunkan ke Jibril, diturunkan oleh Jibril ke Nabi Muhammad, maksudnya itu. Nah, Al-Qur'an itu kan firman-Nya Allah sebenarnya, ya kan? Kalau kita menganggap firman-Nya Allah itu kodim. Kodim itu tidak ada awalan. Nah, karena firman-Nya Allah itu termasuk sifatnya Allah gitu loh. Kita kan juga punya sifat, bisa ngomong. Allah itu berfirman, sifatnya kan juga berfirman. Nah, maka dari itu kalau Mu'tazilah tidak berpikiran begitu, tidak. Kalau Mu'tazilah itu dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk karena Al-Qur'an itu hasil perbuatannya Allah gitu ya. Istilahnya Allah itu berfirman kan, dia berbuat sesuatu Allah itu. Akhirnya Al-Qur'annya itu tidak kodim. Nah, Al-Qur'annya itu menurut mereka dulunya tidak ada, terus sekarang ada karena perbuatannya Allah gitu kan. Nah, sama seperti kita, misalkan kita itu naik motor, ya dulunya sebelumnya kan tidak naik motor gitu kan. Akhirnya kita karena beli motor atau karena dipinjemi motor akhirnya naik motor. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan istilahnya Al-Qur'an itu kodim, tidak ada awalannya, tidak berawal gitu. Nah, jadi karena firman-Nya Allah itu, sifatnya Allah itu kodim, berfirman, tidak ada awalannya. Nah, kita Al-Qur'an itu akhirnya kodim sifatnya. Nah, kalau bagi Mu'tazilah tidak, karena Al-Qur'an itu adalah wujud dari perbuatannya Allah. Makanya kalau selain dari Allah itu tidak kodim. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Kemudian dijawab, jika Allah tidak mempunyai sifat, maka Allah sama dengan orang kaya tapi tidak punya harta. Ini lebih tidak masuk akal. Jadi begitu ya. Sesuatu itu pasti ada sifatnya, ada ciri-cirinya, kan begitu. Cuman ciri-cirinya Allah itu kan harus ciri-ciri yang memenuhi syarat ketuhanan, gitu kan. Nah, maka begitu juga dijawab. Kalau Allah itu nggak punya sifat, ya kan, itu kayak orang kaya, tapi dia nggak punya harta, kan ya gimana kita disebut kaya? Makanya menurut mereka itu nggak masuk akal, pendapat mereka ini nggak masuk akal. Yang kedua adalah keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, dia mengatakan bahwa Allah wajib berbuat adil bagi hamba-hambanya. Hamba yang baik masuk surga dan yang jahat masuk neraka. Jika terjadi sebaliknya, maka itu mustahil bagi Allah. Pada akhirnya muncul teori as-solah wal aslah, atau Allah wajib berbuat baik dan terbaik pada hambanya. Jadi istilahnya akhirnya dijawab ya, bahwa Allah tidak wajib berbuat baik. Jika Allah wajib memasukkan yang baik ke surga dan yang jahat ke neraka, maka ini membatasi kekuasaan, kehendak Allah dan mengurangi kekuasaannya. Membatasi, mengurangi kekuasaan dan kehendak Allah, gitu ya. Jadi inilah yang digaungkan oleh Mu'tazilah. Jadi dia itu istilahnya mewajibkan Allah berbuat baik. Ya kan dia suka-suka Allah lah, mau masukkan orang ke neraka ke surga kan suka-suka Allah. Cuman istilahnya kan begini. Tidak mungkin kalau kita itu baik terus dimasukkan neraka, kan tidak mungkin gitu. Kalau yang jahat dimasukkan surga itu bagi Allah ya mungkin lah, karena itu kan surganya Allah, nerakanya Allah gitu loh. Mungkin dia pernah berbuat baik, akhirnya apa? Dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, ini dia begitu juga. Nah, kalau misalkan si Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah itu wajib berbuat adil bagi hambanya, nah, ya Allah itu sudah sangat adil gitu loh, tidak perlu dibilang wajib berbuat adil, Allah sudah maha adil. Nah, jadi mereka itu istilahnya dengan pendapat ini, ya pokoknya yang jahat harus masuk neraka, wajib dimasukkan neraka. Gitu. Tapi kan
kembali lagi dijawab lagi, ya terserah Allah gitu ya. Terserah Allah mau masukkan hambanya siapa ke neraka, siapa ke surga, terserah Allah. Nah, tapi kan intinya kita, ini pendapat kita ya, intinya itu kalau kita berbuat baik, menuruti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya pasti dimasukkan surga. Nah, selanjutnya adalah janji dan ancaman Tuhan. Menurut Mu'tazilah, ia mengatakan bahwa Allah wajib memenuhi janjinya dan tidak boleh melanggarnya. Yang berbuat baik mendapat pahala dan yang jahat dapat siksa. Maka Allah tidak mempunyai kesempatan mengampuni dosa yang jahat, sebab yang masuk neraka akan kekal selamanya dan tidak ada harapan keluar. Nah, ini istilahnya lagi-lagi dia membatasi kewenangan dan kekuasaannya Allah. Yaitu Allah istilahnya kalau yang jahat ya harus dimasukkan neraka terus gitu ya. Nggak ada ampunan-ampunan, itu nggak ada. Menurutnya begitu. Nah, selanjutnya dijawab bahwa hal tersebut tidak masuk akal sebab membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah posisi di antara dua posisi. Ini apa sih maksudnya? Jadi dalam ajaran pokok mereka itu ada namanya posisi di antara dua posisi. Al-manzilu bainal manzilatain. Itu ini tadi. Orang Islam, yaitu orang Islam yang berbuat dosa besar, bukan kafir dan bukan mukmin. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berbuat dosa besar seperti berzina, mabuk, kemudian durhaka sama orang tua, kemudian membunuh tanpa sebab, gitu kan, dan sebagainya lah, yang istilahnya dia itu mabuk, berdosa besar, maka dia bukan kafir dan bukan mukmin. Itu status yang diberikan oleh Mu'tazilah. Lalu jika meninggal sebelum bertaubat, maka akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Jadi menurut mereka ini dimasukkan neraka selama-lamanya. Tapi nerakanya tidak sama dengan orang kafir dan siksanya lebih ringan. Ini menurut mereka. Jadi ya, perbedaan di sinilah yang menjadi tolak ukur kita dengan Mu'tazilah itu yang 5 poin ini. Nah, yang keempat ini yaitu ya misalnya Allah itu akhirnya menyediakan neraka sendiri bagi orang mukmin yang dia berdosa besar, karena dia dibilang mukmin ya bukan, dibilang kafir ya juga bukan, apalagi dia belum bertaubat sampai dia meninggal. Nah, maka katanya menurut mereka tetap selamanya di neraka dan siksanya lebih ringan. Kemudian dijawab bahwa pelaku dosa besar yang meninggal belum bertaubat akan disiksa di neraka untuk menjalani hukuman sebagai balasan dosa-dosanya yang diperbuat, lalu dimasukkan surga bersama orang mukmin yang lainnya. Jadi ya istilahnya kalau pendapat kita itu kan yang penting dia iman dulu gitu ya. Kuncinya surga itu iman itu. Kalau misalnya kita sudah syahadat, beriman, menjalankan perintah Allah, terus akhirnya berbuat dosa besar, nah itu bisa saja diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, jadi kalau dia sampai belum sempat bertobat, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana itu untuk menghapus dosa-dosanya yang dulu belum sempat bertaubat. Lalu akhirnya juga dimasukkan surga. Tapi kalau si Mu'tazilah, dia mengatakan enggak, dia selamanya di neraka tapi siksanya lebih ringan dari orang kafir. Nah, selanjutnya ini pendapat mereka yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Nah, menurut Mu'tazilah, ajaran ini boleh dilaksanakan dengan kekerasan jika diperlukan. Jadi sangat berpotensi menimbulkan kekacauan dan kezaliman. Kebenaran dan kemungkaran juga berdasarkan akal, bukan berdasarkan wahyu. Jadi prinsip mereka tadi kan yang pertama adalah mereka mendahulukan akal daripada wahyu atau Quran hadis. Maka prinsip mereka itu ya harus menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Akan tetapi hal tersebut itu berdasarkan akal atau berdasarkan akalnya mereka, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu loh. Nah kayak gini kan akhirnya kan bisa menimbulkan chaos atau perang saudara atau pertumpahan darah, membunuh sesama muslim gitu ya kan. Nah inilah yang dianggap berbahaya dalam ajaran Mu'tazilah. Nah, kesimpulannya adalah sebab mendahulukan akal daripada wahyu atau Al-Quran hadis. Inilah beberapa pendapat
Mu'tazilah yang bertentangan dengan Quran hadis. Ini ada beberapa pendapatnya Mu'tazilah ini ya, yang berseberangan dengan Quran dan hadis. Baik buruk ditentukan oleh akal. Nah, ini menurut mereka, baik buruk ditentukan oleh akal. Terus akhirnya ya kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ya harus menjawab gitu loh. Kok baik buruk ditentukan dengan akal? Nah, itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan istilahnya, kalau kita itu akal tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, penentuan baik dan buruk adalah mutlak di tangan Allah. Wahyulah yang telah menetapkan hukum, ya halal, ya haram, ya wajib, dan mengetahui perkara-perkara gaib dan sebagainya. Karena hukum agama ini adalah milik Allah, bukan milik akal manusia. Akhirnya agama itu buat akal-akalan aja nanti ya. Itu bahayanya mereka begitu. Kemudian yang kedua adalah manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, kok manusia menciptakan perbuatannya sendiri? Nah, hal ini dibantah gitu loh. Dibantah oleh kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya bahwa manusia masuk surga atau neraka bukanlah karena perbuatannya, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, karena memang anugerah Tuhan, dan masuk neraka karena keadilan Tuhan. Inilah konsep keadilan Tuhan yang dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang berbeda dengan kita. Jadi istilahnya begini, kita berbuat ya adik-adik, kita kan berbuat mengerjakan sesuatu. Itu memang seakan-akan kita menciptakan sendiri. Kita istilahnya makan kan, istilahnya kalau kita tidak gerak sendiri kan ya tidak makan kan gitu. Nah, kalau kita tidak bergerak sendiri tidak makan. Kalau kita nggak bergerak sendiri tidak bisa hidup gitu ya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita itu kalau bergerak itu ya kita yang maksudnya Allah yang menggerakkan kita gitu loh. Allah yang mengizinkan, itu Allah. Toh juga yang kita dapat itu kan atas izin Allah semua kan gitu kan. Atas izin Allah semua. Nah, kita itu hanya berusaha menggerakkan saja. Yang menentukan semuanya kan Allah. Makanan itu, satu nasi itu bisa masuk ke dalam mulut kita itu kan atas izin Allah. Kalau nggak diizinkan ya sudah tumpah itu nasinya itu. Nah, jadi manusia itu sebenarnya bukan menciptakan perbuatannya sendiri gitu loh. Itu semua atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita masuk surga atau tidak bukan karena perbuatan kita gitu loh. Masuk surga atau tidak itu bukan karena perbuatan kita, bukan. Tapi itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk neraka itu juga bukan karena perbuatan sendiri, bukan. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang kita perbuat dan lain sebagainya, kemudian kita belum sempat bertobat, ya gitu, kita masuk neraka itu karena keadilan Allah. Kemudian selanjutnya adalah penghuni neraka tidak kekal, pendapat sebagian Mu'tazilah. Nah, terus kita jawab gimana? Ya, kita jawab bahwasanya surga dan neraka itu bersama penghuninya itu akan dikekalkan Allah untuk selama-lamanya, bukan kekal dengan sendirinya, bukan, tapi dikekalkan oleh Allah. Yang kekal dengan sendirinya itu adalah yang kekal dengan sendirinya itu ya Allah gitu ya. Jadi kan istilahnya penghuni neraka menurut mereka, menurut Mu'tazilah ini kan penghuni neraka tidak kekal gitu loh. Padahal tadi kan istilahnya penghuni neraka kan kekal selama-lamanya. Tapi ini sebagian pendapat mengatakan begitu, penghuni neraka tidak kekal. Nah, maka dijawab gitu ya, dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kita. Nah, sebenarnya orang yang di neraka itu, yang kafir ya, yang kafir itu kan kekal di dalam neraka. Kafir dan munafik itu kan kekal di dalam neraka. Kekalnya itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kekalnya itu tidak sama seperti Allah. Kalau Allah kan dari awal sudah kekal. Dari dulunya sudah kekal Allah itu. Tapi kalau penghuni neraka itu dulunya tidak masuk neraka, akhirnya masuk neraka kan begitu. Akhirnya dia mendiami dan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu loh maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya menolak kemungkinan melihat zat Allah di akhirat. Nah, ini adalah cara pandangnya Mu'tazilah.
Nah, menurut Mu'tazilah, bila zat Allah menurut Mu'tazilah, bila dirinya Allah, ya, zat ini saya ganti dirinya Allah. Bila dirinya Allah dapat dilihat, berarti dirinya sama dengan makhluk gitu ya. Nah, kalau istilahnya mereka itu mengatakan menolak kemungkinan melihat dirinya Allah di akhirat, menolak kemungkinan melihat zatnya Allah di akhirat, karena apa? Menurut mereka, kalau misalnya Allah itu bisa dilihat, berarti sama dengan makhluknya gitu loh. Sedangkan Allah kan tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu menurut mereka begitu. Tapi kita kan jawab, kita harus menjawab. Ahlussunnah ini menjawab bahwasanya kemungkinan itu ada. Nah, kemungkinan itu ada. Semuanya mungkin, kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Kemungkinan itu ada, akan tetapi kalau misalkan ini misalkan kita dimungkinkan melihat Allah, otomatis perangkat kita itu akan disesuaikan nanti. Oleh Allah akan disesuaikan. Tidak mungkin kita makan mata telanjang begini melihat Allah, tidak mungkin. Gitu ya. Nah, kita lihat matahari aja nggak kuat gitu kan. Nah, nanti kalau melihat Allah, dimungkinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah melihat dirinya Allah atau zatnya Allah, otomatis perangkatnya, yaitu mata kita, itu akan terupgrade nanti istilahnya kalau dalam bahasa komputer itu. Terupgrade menjadi mampu dan speknya itu, performanya itu mumpuni untuk melihat Allah. Karena itu semuanya berada di kekuasaannya Allah gitu. Jadi kita tidak bisa memvonis kayak Mu'tazilah ini, tidak bisa gitu ya. Itu kan hak prerogatif Allah gitu ya, suka-suka Allah lah.